Oke, alhamdulillah masuk lagi ke Gubuk GSN. Pisau dapur karatan miliknya ibu penjual soto yang ada di kantor pos Kota Malang. Koleksi beliau cukup banyak ya, karena sudah lama sekali menjadi penjual soto ayam kampung. Nah, ayam kampung itu kalau diungkep sebentar gitu, yang penting bumbunya meresap itu kalau untuk soto ya. Untuk kulit dan dagingnya itu masih alot banget, dan beliau sangat frustasi sekali sebelumnya karena banyak membeli peralatan pisau dapur yang katanya tajam ternyata tidak tajam, termasuk yang 4 piece ini. Nah, yang 4 piece kecil-kecil ini buatan saudaranya. Ini gagangnya tanduk kerbau, ini juga karatan. Dan kebanyakan saya lihat ini materialnya dari bekas gergaji selendang. Sangat-sangat karatan ini ya. Sudah nggak tajam, terus berkarat. Nah, terakhir beli yang ini 3, ternyata sama sekali tidak tajam. Mulai datang sudah tidak tajam. Dipakainya ya baru beli karena gagangnya juga masih baru. Sudah tidak tajam. Nah, ini sangat tipis, ini dari gergaji selendang yang dibentuk, digagangi, langsung dijual, dipasarkan. Ini nanti disipuh, pokoknya merah gitu aja, meleot kalau tipis itu. Kalau tipis disipuh meleot. Tapi kalau nggak disipuh ya seperti ini, nggak bisa tajam sama sekali. Jadi cuman merah gitu aja ya, pokoknya mengambil kekerasan daripada materialnya. Repot juga sih untuk penanganan daripada pisau dapur. Malah mending stainless lalu disipuh gitu. Kalau stainless full yang di pasar itu kelebihannya dia sama sekali tidak karatan, nggak bakal karatan pisau-pisau dapur itu. Cuman kalau full stainless tanpa ada kandungan kromium vanadiumnya, tidak ada karbonnya, yang jelas pisau dapur yang murah-murah itu, yang gagangnya warna-warni di pasaran, untuk pisau dapur itu nggak dapat tajamnya, Tapi saya pernah menangani beberapa pisau dapur yang saya modifikasi dari bahan stainless, coba saya sipuh, hasilnya tajamnya jos. Termasuk juga bekas gunting atau gunting bekas, itu saya coba rampingkan, saya bentuk pisau, saya sipuh ulang, jos hasilnya. Itu, tapi ya melihat ketebalannya juga. Kalau seperti ini kurang dari 1 mili, ya 1 mili lah ya kak, tipis banget ini, tipis banget, dan lentur. Ini repot kan kalau disipu, pasti, padahal sipu saya itu menggunakan air. Sipu air itu lebih soft ketika quenching, ketika di hardening ya, ketika dipanasin. Tapi tetap aja seperti yang kemarin terjadi, itu tipis ternyata meleot. Ya nanti kita cobalah, kita coba untuk yang 3 ini kita sipu. Kalau yang 2 ini nanti kita lihat setelah saya bersihkan karatnya, bisa nggak tajam gitu. Ya ngomong-ngomong, setelah beliau memesan di saya buatkan 3, dan 3 itu beberapa jenis bahan dan bentuk. Terus yang satu, pisau beliau yang awalnya sangat-sangat tidak enak dipakai, saya servis, alhamdulillah beliau sangat puas. Jadi nggak memikirkan yang ini katanya, udah nggak mikirin yang di asal lah, saya sudah dapat 4 ini, seneng banget katanya.
Nah, ini yang patah ini nanti saya potong jadi kecil kayak gini, tentunya lebih pendek, tapi ini lebar, dapat lebarnya, set gini, dapat lebarnya. Nah, ini 4 ini insya Allah masih mending, kalau kita restorasi masih dapat lah, tapi kalau yang 3 ini mungkin harus dengan proses disipuh meskipun tidak terlalu merah menyala. Oke, langsung saja kita proses. Oke, alhamdulillah sudah selesai mengasah pisau dapur milik ibu penjual soto yang ada di kantor pos Kota Malang. Cuman yang 3 ini tidak bisa ditangani. Barusan saya sipu ulang malah meleot gak karu-karuan, nggak dapat tajamnya. Iya, karena sangat sangat tipis gitu. Ini material gergaji selendang, di engkuk-engkuk gini aja sudah tipis. Saya panasi pokoknya merah, saya celup oli sedikit melewat, sedangkan yang ini coba saya celup sedikit aja di bagian mata bilahnya dengan air, ternyata yang atas melewat langsung seketika, nggak karu-karuan dan tidak dapat tajamnya. Kalau dapat tajamnya masih mending, tidak dapat tajamnya dan melewat karena tipis. Ya sesuai lah, ini kalau di pasaran 100 itu dapat 4, itu dari pedagang ke pembeli, ke konsumen. Gergaji selendang sangat tipis dan tidak dapat tajamnya, nggak dapat tajamnya ini. 3 ini jelek. Terus yang ini sudah kita bersihkan karatnya dan kita
pertajam juga. Nah, ini kan ada perbedaan, rasa sensasinya itu beda. Terus satunya lagi, berarti materialnya, dan ini lebih tebal dikit lah daripada yang ini. Memang materialnya. Terus yang dua ini, dari dipegang aja sudah terasa, meskipun posisi karatan, itu dipegang terasa. Saya biasanya gitu. Waktu masih karatan parah, waktu diserahkan, saya merasa yang 4 ini bakal bisa, ya, 2 gagang kayu dan 2 gagang tanduk ini bakal bisa direstorasi, bakal dapat tajamnya. Ini seperti ini. Entah itu nanti disipu ulang atau bagaimana, itu dipegang sudah terasa. Kalau ini lentur banget, enggak karu-karuan. Yes. Tapi ya ada aja yang bikin, karena ada aja yang beli, pasti ada yang beli, orang nggak tahu. Tapi nyatanya ibu ini sangat-sangat kecewa, dia nggak dapat tajamnya. Terus yang terakhir ini yang rompal, akhirnya saya potong segini, terus saya pertajam lagi, jadi masih dapat tajamnya, jos banget untuk iris-iris di dapur, buat iris-iris daging semakin tipis. Karena kalau ayam kampung, beliau menyampaikan dan mempraktekkan di hadapan saya, itu memang benar-benar ulet, alot dagingnya, kulitnya juga alot, jadi harus butuh pisau yang benar-benar tajam. Oke, alhamdulillah. Jadi yang berhasil cuma 4 karena materialnya. Kalau yang ini 3 ini tidak tertolong karena materialnya jelek, tidak tertolong. Oke, demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Terakhir pesan saya, dipersiapkan karena Ramadan sudah di depan mata. Jelas aura-aura Idul Adhanya semakin terasa. Dipersiapkan segala sesuatunya, dicek-cek pisau dan goloknya. Barangkali ada yang kurang tajam atau bagaimana. Jika ada yang ingin dikonsultasikan, silahkan hubungi nomor WA yang tertera, atau bisa di kolom komentar. Lebih syahdunya lewat WA aja, lebih intens. Demikian, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.